Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya kalau mau diturutin, ini setiap hari itu nggak terkira orang-orangnya selalu minta saya ngeramalin Lesti dan Rizky Bilar setiap hari. Bahkan saya sempat kepikir, apa dibikinin aja ramalan tentang Lesti dan Rizky Bilar tiap hari. Karena ini mereka itu meneror dan terus nanya. Nanyanya tuh bener-bener kayak yang detail banget, dan ya ini datang ke DM banyak banget menanyakan seperti itu. Dan saya pikir nanti dibaca, terus saya tuh cuman selalu takut kalau nanti ternyata kartunya itu nggak sesuai dengan yang diinginkan. Bener-bener ngeri kalau ngeramal mereka berdua ini. Tapi it's okay, karena mereka pun bilang kalau nggak percaya ramalan. Saya juga nggak percaya, tapi seringnya kejadian. Dan kalau baik ya didoain aja. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa pernikahan mereka ini memang terjadi di tahun ini. Menurut kartu saya, inilah tanda-tanda bahwa Rizky Bilar dan Lesti akan menikah di tahun 2021 ini. Kalau sudah siap, silahkan duduk yang manis, dengarkan ramalan saya ini tadi. Jika ternyata masih sibuk mendengarkan atau melakukan sesuatu yang lain, hentikan dulu, ini penting banget. Kalau kalian setuju, tulis pendapat kalian di bawah ini. Menurut kalian betul atau tidak? Saya mau komen yang jujur. Suka di like, nggak suka di dislike, tapi kasih alasannya biar saya tahu. Jadi kita bisa ngobrol. Karena manusia nggak luput dari kesalahan. Saya meramal juga seringnya juga kejadian, ada juga yang nggak kejadian. Dan semuanya yang terjadi itu adalah karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT mengizinkan untuk itu tadi terjadi dan sesuai dengan prediksi saya. Oke, tanpa berlama-lama, ini adalah tanda-tanda bahwa Rizky Bilar dan Lesti akan menikah di tahun 2021 ini. Oke, kartu yang pertama adalah kartu The Three of Pentacles. Ini adalah kartu tentang seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Dari kartunya ini gambar terlihat jelas banget bahwa gambarnya ini ada seseorang yang menyuruh seseorang untuk mengukir sesuatu di pilar ini tadi. Ini artinya apa? Mulai terjadi beberapa hal yang ini nggak sinkron. Nggak sinkron tuh ada satu orang yang ngasih tahu tanggalnya sekian, ada yang ngasih tahu lagi tanggalnya sekian, ada yang waktu ditanya katanya sudah ada persiapan, tapi ternyata disuruhnya jangan bilang kalau pacaran, bilangnya ini hubungan yang hubungan yang kayak ya udah ini maunya serius aja. Itu kayak ada seseorang yang ngasih tahu buat menutupi gitu loh. Jadi sepertinya memang ada satu dan lain hal yang terus kemudian ini nggak cocok, fakta yang berbeda dengan di lapangan. Dan memang kalau sudah mendekati ke sesuatu yang akan terjadi, itu tuh perubahan itu memang terjadi dengan lebih sering lagi. Kalau yang saya lihat di sini, ini adalah karena mereka ini sepertinya masih terikat kontrak satu sama lainnya. Dan kalaupun itu agak tertundanya ini nggak akan lama. Dan saya lihat ini memang terjadi. Dan kalau kita mengamati, sebenarnya hal ini sudah di depan mata gitu loh. Ingat kan, kalau seseorang mau melakukan sesuatu, semakin banyak terjadi satu hal yang berbeda-beda, akan kita yakin ini kayaknya menuju ke sesuatu yang diinginkan. Nah, dan saya lihat lagi di sini, yang membuat saya yakin pernikahannya semakin dekat. Kedekatan mereka ini secara fisikal itu semakin terlihat. Kalau dulu kan duduk jauh-jauhan, semakin dekat, gesturnya tuh masih saling, kalau ngelihat itu mereka nggak berani dempet-dempetan, terus kemudian pundaknya saling bisa bersentuhan, berdempetan dan sebagainya, sampai akhirnya memeluk, sampai akhirnya beberapa hal itu sampai diprotes oleh fans mereka. Ada satu kejadian kalau nggak salah, Lesti ini memakaikan kerudung ke Rizky Bilar, terus nggak sengaja si lututnya Lesti ini ada di selangkangannya Rizky Bilar, ini nggak sengaja, dan kemudian terus diprotes. Atau adegan saat memeluk, atau adegan saat di Sumba waktu prewedding, waktu mereka barengan, itu saya lihat memang menunjukkan bahwa wanita itu kalau sudah sentuhan fisik itu berarti dia sudah merasa nyaman. Dan kalau sudah nyaman, ini tinggal tunggu waktu untuk kemudian ya menikah gitu loh. Apalagi kan kalau kita lihat Lesti ini nggak gampang seperti itu. Dulu banget saya jarang melihat waktu dia bareng sama si Rizky. Dan ini sepertinya semakin intens kesininya. Dan semakin kita lihat mereka semakin mesra, semakin perlihatkan mereka ini benar-benar nggak ditutupin lagi. Dan kalau mereka bilang mereka temenan, saya nggak cukup buta untuk bisa tertipu kalau mereka ini temenan gitu loh. Kelihatan banget
pegangan tangan, dipeluk dan semuanya, itu nunjukin kalau mereka ini memang ya pacaran. Ya silahkan kalau mereka bilang mereka nggak pacaran, tetapi keseriusan menuju ke pernikahan ini semakin terlihat dari intensitas fisikal di antara mereka. Yang saya lihat juga lagi di sini adalah mereka sudah berani liburan bareng. Biasanya kalau kita lihat Rizky Bilar kayak kemarin pergi ke Bali bareng sama tim sepak bolanya atau kemana atau apa, ini mereka barengan ke Sumba. Loh Pak, itu kan urusan kerjaan, tapi kan bareng, tetap bareng, dan pasti mereka akan mengalami yaitu tadi bareng, setiap hari ngeliatin mereka bareng. Dan kalau liburan tuh berarti kan nggak kayak kalau di Jakarta mereka ngerjain sesuatu kan ya, mereka akhirnya datang ke satu acara, ngisi di situ terus kemudian terpisah. Mereka benar-benar dari pagi sampai malam mereka bareng-bareng berapa hari. Dan ini kalau nggak menuju ke pernikahan pasti akan susah banget gitu. Apalagi kalau ada orang yang memang percaya kalau mereka ini jangan-jangan gimmick atau apa. Duh, kalau gimmick seperti ini pasti capek. Jadi kalau saya bilang gimmicknya itu adalah mereka ini nahan buat nggak ketahuan kalau mereka ini pacaran. Itu gimmicknya malahan. Dan saya pikir mereka berdua ini dengan mereka intensitas kebersamaan ini semakin sering membuat saya yakin, dan semakin yakin lagi kalau ramalan saya yang jarang meleset itu, ini kali ini juga nggak akan meleset. Bahkan melesetnya pun jangan-jangan meleset karena datang lebih awal. Itu yang saya takutkan. Tapi dengan mereka sering bareng, saya yakin ini adalah pertanda bahwa pernikahan sudah di depan mata. Dan nggak usah ditutup-tutupin lagi lah. Kedua orang tua udah saling kenal, sudah datang, mengajak serius, menunjukkan kalau ini loh bapak ibu saya, nanti kalau ada apa-apa nyari ke mereka. Artinya apa? Ya memang menuju ke sana. Kita kan nggak pernah tahu obrolan mereka seperti apa. Tiba-tiba ternyata sudah ada tanggal tapi nggak dikasih tahu. Dan ya itu mungkin saja dan amat mungkin terjadi. Dan saat mereka ini saling mengenal, itu semakin menunjukkan kalau ya memang ini pasti tahun ini, nggak mungkin tahun depan. Coba rasanya kayak apa udah datang bawa orang tua terus ya udah deh, kan sebenarnya kalau mereka mau istilahnya pernikahannya masih lama, diajaknya tahun depan, kenapa tahun ini, ya kan? Kalau itu hanya buat gimmick nggak mungkin, karena nggak dibikin acara juga gitu loh. Kalau seandainya memang ini semua adalah settingan, saya pikir sih mereka nggak akan, ya kenapa nggak digelar aja, jadiin aja atau dijadikan konten atau apa. Yang saya lihat ini terjadi benar-benar kayak ya, kebayangkan kalau mereka pengen ini semua terjadi secara private, mereka ketemu dan sebagainya. Dan saya pikir ya ini petunjuk kalau memang ini sudah dekat. Kedua orang tua udah saling merestui, dan itu ditunjukkan juga tahun lalu kan orang tuanya Lesti ini menyatakan bahwa ini lebih dekat kan, dan bahkan lebih dekat dibandingkan ke Rizky dulu itu tadi. Dan saya lihat lagi, kalau ini sih selain orang tua udah berani foto prewed. Foto prewednya ini pakai baju putih, Lesti pakai gaun putih di atas tangga yang captionnya bersama ibu kos. Kalian tahu kan? Jadi nggak mungkin lagi kalau mereka, ya walaupun mungkin foto prewednya bukan itu, tapi kalau sampai sudah seperti itu, kebayang nggak kalau nggak jadi? Dan ini pasti jadi, dan saya yakin ini pasti sebentar lagi. Dan kalau nggak ada aral melintang, kalau nggak ada ya ini beneran akan terjadi di akhir tahun 2021. Dan saya masih yakin dan membuka kartu masih percaya ini pasti akan terjadi. Dan ini adalah satu hal yang ya tadi itu, kalau kayak Dul dan Tisa Biani udah nunjukin foto barengan dan sebagainya, nggak mungkin enggak gitu. Ini pasti tahun ini. Dan kita lihat lagi dari usaha si Bang Rizky Bilar ini untuk mencari modal untuk menikah, buka usaha, terus kemudian berusaha untuk acara TV-nya jadi semakin banyak, semakin rajin kerja gitu loh. Buat seseorang yang usianya ya masih relatif muda ya, sebenarnya dia masih bisa menikmati hidup dengan apapun yang dia miliki saat ini. Tapi dilihat dari keseriusannya, dan ini bukan aji mumpung, dia sepertinya berani menjajaki banyak hal yang dia belum pernah lakukan sebelumnya. Dan ini kalau bukan didorong oleh keinginan untuk menikah, pria itu nggak akan mau melakukan itu tadi. Pasti dia akan lebih suka ya udah main bola, ngumpulin sepatu, ya kan, atau baju-baju hypebeast, atau mungkin main mobil dan sebagainya. Tapi lihat, dia benar-benar kayak mengumpulkan ini semua tuh pundi demi pundi ditabung, dan itu semua pasti untuk nikah, udah jamin. Dan kalau nggak tahun ini, kayaknya nggak mungkin dia serajin ini gitu.
Ini benar-benar dilakukan dan nggak lazim gitu yang dia benar-benar, kebayang nggak dia muncul ada di Trans TV, jadi host juga, dia sinetron masih jalan, dan kayaknya buat Bilar ini tuh sehari itu nggak 24 jam, mungkin 50 jam. Dan saya pikir nggak mungkin ada seorang pria rela bekerja semudah itu kalau nggak demi sebuah komitmen menghalalkan calon istrinya nanti. Dan terus kemudian dengan ini yang jelas juga, beli rumah. Ngapain cowok semudah dia beli rumah? Kalau saya sekaya dia, saya akan tinggal di apartemen. Saya nggak perlu mikirin kayak bayar iuran air, listrik bayar, bayar PBB, terus ketemu pertemuan RT, RW lah yang sebagainya. Dia pasti pengen hidup praktis, tapi yang saya lihat dia pengen belajar memiliki rumah tanggung jawab. Dan suatu saat dia nanti akan tinggal bersama Lesti ini nanti. Dan kalau seandainya memang nggak tahun ini, saya juga dulu itu beli rumah itu setahun sebelum saya menikah. Udah beli rumahnya tahun lalu. Berarti Rizky Bilar, ya tahun ini nikahnya. Dan yang paling jelas di sini adalah Lesti ini terlihat semakin baperan. Nonton video reaction videonya Bilar kepada Lesti seperti itu sampai nangis. Nyanyi nangis. Lesti ini bukan seorang pesinetron atau seorang aktris yang jago berakting. Jadi kalau dia nangis itu artinya dia baper beneran. Dan kelihatan banget. Dia ini kalau misalkan bengong itu kelihatan banget bengong gitu, nggak bisa bohong. It's not poker face girl gitu. Jadi kalau dia itu tulus, dia akan kelihatan banget pas dia nangis, ketawa, sedih dan sebagainya. Dan lihat ekspresinya Lesti, itu ekspresi orang mau menikah. Dan kayaknya sudah dekat dengan pernikahannya. Dan saya pikir memang ini semua tanda-tanda yang tadi saya lihat itu semakin menguatkan bahwa pernikahannya itu ada di tahun ini. Coba saya tantang kalian untuk membuktikan kebalik tesis saya. Coba katakan bahwa nggak tahun ini. Ada yang punya bukti? Pasti nggak ada. Dan saya yakin kalian semua pasti setuju bahwa mereka berdua akan menikah di tahun ini. Dan jika mereka nanti akan menikah, maka ramalan saya yang kemarin pasti akan terbukti. Dan saat pernikahan nanti pasti seperti yang saya kemarin katakan itu tadi. Oke, itu tadi yang saya lihat tentang Lesti dan Rizky Bilar, bahwa mereka akan menikah. Dan tanda-tanda tadi adalah tanda-tanda yang membuat saya yakin. Apakah kamu seyakin saya? Apakah kamu setuju atau tidak? Tulis di bawah ini. Dan silahkan diberikan emosinya, nggak apa-apa. Like, dislike, love, atau mau di apapun, silahkan monggo kita diskusi di bawah sini. Dan saya pikir kalian semua pasti akan setuju jika ini dipercepat saja. Karena kalau dilama-lama, terlalu banyak hati yang ini tuh menanti, dan padahal kita semua tahu endingnya seperti apa. Kayak sinetron yang kita tahu endingnya nanti pasti akan menikah. Ngapain harus dilama-lama? Dan saya pikir kalian semua pasti setuju. Dan kalau setuju silahkan subscribe, like, dan silahkan tombol loncengnya. Karena hanya kalian alasan saya membuat konten seperti ini. Dan semoga kalian semua bisa memberikan dukungan kepada saya dan orang-orang di sekitar kalian di masa pandemi seperti ini. Just stay at home wherever you are. Jangan pergi kemana-mana jika memang tidak diperlukan, dan jaga prokes apapun kondisinya. Saya Denny Darko, terima kasih, sampai jumpa dan salam.